Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Agus Haryanto dari Prodi Teknik Informatika akan membuat video tentang framework dan alat pengembangan web semantik sebagai tugas dari mata kuliah web semantik. Yang pertama yang kita bahas itu adalah perbedaan framework dan alat pengembangan web semantik. Dalam konteks pengembangan web semantik, framework dan alat memiliki peran yang berbeda. Meskipun keduanya mendukung pembangunan aplikasi yang lebih bermakna dan struktur, di sini saya akan menjelaskan framework itu adalah sekumpulan pustaka dan komponen perangkat lunak yang menyediakan fondasi dan struktur untuk membangun aplikasi. Framework dirancang untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi dengan cara menyediakan kode dan API yang siap digunakan, serta berbagai modul yang dapat diintegrasikan secara langsung. Jadi, kasarnya itu framework adalah template yang bisa dipakai untuk pengembangan web semantik. Fungsi utama framework biasanya menangani aspek teknis seperti pemrosesan data RDF, manajemen ontologi, pengolahan SparkQL, dan integrasi dengan database atau sistem lain. Framework membantu pengembangan dengan menyediakan kerangka kerja yang lebih terstruktur. Contoh-contoh dari framework itu ada Apache Jena yang berbasis Java, menyediakan API dan alat untuk bekerja dengan RDF, OWL, dan SparkQL dalam Java. Ada RDF Lib yang berbasis Python yang memungkinkan pengelolaan data RDF dalam Python termasuk manipulasi dan query SparkQL. Selanjutnya ada EasyRDF yang berbasis PHP memberikan API untuk mengolah data RDF di PHP. Kapan digunakan framework? Itu saat pengembang ingin membangun aplikasi atau sistem yang memerlukan integrasi data semantik secara mendalam dan kompleks. Framework menyediakan fleksibilitas dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu ada alat pengembangan web semantik. Nah, alat pengembangan web semantik adalah perangkat lunak atau aplikasi yang membantu tugas-tugas spesifik dalam pengembangan web semantik, seperti membuat dan mengedit ontologi, mengeksekusi query SparkQL, atau memvalidasi data RDF. Alat ini biasanya memiliki antarmuka pengguna yang lebih mudah dan sering berfungsi sebagai aplikasi yang berdiri sendiri atau plugin. Fungsi utama dari alat pengembangan web semantik itu dirancang untuk tujuan khusus. Misalnya, pembuatan ontologi, visualisasi data, pengujian query SparkQL. Alat ini tidak selalu digunakan untuk membangun aplikasi, tetapi lebih sering untuk mendukung proses pengembangan dan pengelolaan data semantik. Contoh-contoh dari alat pengembangan web semantik itu ada Protege, alat untuk membuat dan mengelola ontologi berbasis RDF dan OWL. SparkQL Endpoint, misalnya seperti Apache Fuzaki, server untuk menjalankan query SparkQL pada data RDF. Dan ada JSON-LD Playground, alat online untuk menguji dan memvalidasi format JSON-LD. Alat pengembangan web semantik biasanya digunakan saat pengembang atau pengguna ingin melakukan tugas tertentu dalam pengembangan web semantik. Misalnya, untuk membuat ontologi yang rumit, seseorang mungkin menggunakan Protege, atau untuk memvisualisasikan hubungan dalam data RDF, seseorang itu bisa menggunakan Cytoscape. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konsep-konsep dalam web semantik. Dalam web semantik itu ada RDF atau Resource Description Framework. Nah, RDF sendiri itu adalah standar yang digunakan untuk mendeskripsikan data di web dalam bentuk yang terstruktur, yang memungkinkan data saling terhubung. RDF mempresentasikan data dalam bentuk triple, yaitu subject,
predikat, dan objek. RDF juga sering digunakan untuk menghubungkan data dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin. Ini membangun dasar bagi web semantik yang memungkinkan data di web saling terhubung dan dimaknai lebih dalam oleh mesin pencari dan aplikasi. Contoh dari pernyataan RDF bisa terlihat seperti ini. John adalah teman dari Mary, di mana John sebagai subjek adalah teman dari predikat dan Mary adalah objek. Selanjutnya ada OWL, Web Ontology Language. OWL adalah bahasa untuk mendefinisikan dan mengelola ontologi web. Ontologi adalah representasi dari pengetahuan tentang suatu domain tertentu yang mendefinisikan jenis objek dan hubungan antar objek tersebut. OWL juga memungkinkan pembuatan ontologi yang lebih kompleks dan memberikan kemampuan untuk mendefinisikan kelas, properti, dan aturan logika. OWL juga mendukung reasoning, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan baru berdasarkan data yang sudah ada. Contohnya itu seperti kita bisa mendefinisikan bahwa manusia adalah jenis makhluk hidup dan John adalah manusia, yang memungkinkan mesin memahami hubungan antar entitas tersebut. Selanjutnya ada SPARQL. SPARQL protokol dan RDF query language. SPARQL adalah bahasa query yang digunakan untuk mengakses data RDF. SPARQL memungkinkan pengguna untuk menulis query untuk mengambil informasi dari database yang menyimpan data dalam format RDF. Dengan SPARQL, pengguna dapat menulis query untuk memilih, memperbarui, atau menghapus data RDF. SPARQL juga memungkinkan pengambilan data secara kompleks berdasarkan pola tertentu dalam graf data RDF. Contohnya di sini ada query SPARQL, select person where person RDF type X person X has name John. Nah, query ini akan mencari entitas yang bertipe person dan memiliki nama John. Seperti itu. Selanjutnya ada Protege. Protege adalah alat open source yang dikembangkan oleh Stanford University untuk membuat dan mengelola ontologi berbasis OWL dan RDF. Protege menyediakan antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna untuk mendesain ontologi tanpa menulis kode manual. Fungsi Protege juga sering digunakan untuk mendefinisikan kelas, properti, dan hubungan dalam ontologi. Alat ini mendukung pembuatan ontologi yang mendalam dan juga mendukung reasoning untuk mengekstrak kesimpulan dari data. Fitur-fitur utama Protege itu adalah pembuatan dan pengeditan ontologi berbasis OWL, integrasi dengan reasoning engines untuk inferensi otomatis, dan mendukung berbagai format ekspor seperti RDF, XML, dan Turtle. Dan juga Protege sering digunakan dalam pengembangan ontologi untuk aplikasi web semantik, riset ilmiah, atau sistem berbasis pengetahuan. Selanjutnya ada JSON-LD, JavaScript Object Notation for Linked Data. JSON-LD adalah format yang digunakan untuk menyatakan data terstruktur di web dengan menggunakan format JSON yang dapat dihubungkan atau link data. JSON-LD memungkinkan data semantik untuk diintegrasikan dengan mudah dalam aplikasi web menggunakan standar JSON yang sudah banyak dikenal. Di sini ada contohnya itu konteks http schema.org at type person name John Doe job title software developer. Nah, data ini menyatakan bahwa John Doe adalah seseorang software developer dengan menggunakan standar schema.org. Selanjutnya itu ada RDF 4J. RDF 4J adalah framework open source untuk bekerja dengan data RDF di Java. RDF 4J menyediakan API untuk menyimpan, memproses, dan mengakses data RDF, serta mendukung query SPARQL. RDF 4J sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Java,
yang membutuhkan integrasi dengan data semantik dan link data. Selanjutnya juga ada Virtuoso. Virtuoso adalah platform multimodal yang mendukung RDF, SparkQL, SQL, dan format data lainnya. Ini adalah database graph yang sering digunakan untuk aplikasi web semantik yang membutuhkan penyimpanan data terstruktur. Fungsi Virtuoso juga digunakan untuk menyimpan dan mengelola data RDF, memungkinkan pengambilan data melalui query SparkQL, dan mendukung reasoning serta integrasi dengan data dari berbagai sumber. Dan juga ada skema.org. Skema.org ini adalah inisiatif bersama oleh Google, Microsoft, dan Yahoo, dan juga Yandex yang menyediakan skema untuk mendefinisikan data terstruktur di web. Fungsi skema.org ini juga membantu mesin pencari memahami konten web dengan menambahkan metadata terstruktur pada halaman web, meningkatkan SEO dan keterbacaan data. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat itu adalah sebagai berikut. RDF adalah standar untuk mendeskripsikan data yang terstruktur di web dengan cara yang dapat dihubungkan. OWL adalah bahasa untuk mendefinisikan ontologi dan struktur pengetahuan. SparkQL adalah bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data RDF dengan query. Protege adalah alat untuk membuat dan mengelola ontologi berbasis OWL dan RDF. Dan yang terakhir ada JSON LD adalah format berbasis JSON untuk link data yang mempermudah integrasi data terstruktur dalam aplikasi web. Sekian dari saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.